Halo, apa kabar? Asik nih ngobrol lagi sama Bung Rocky dan rada enak nih ngobrolnya, bisa stay di satu tempat gitu meskipun tetap mobile tapi nggak di bandara. Yes. Ya. Oke, Bung Rocky ada satu hal yang menarik ya. Saya kira kalau kita amati di DPR, DPR kan belum lama, beberapa hari yang lalu itu mengesahkan, bukan mengesahkan, jadi baliknya menyetujui RUU, draft RUU daerah khusus Jakarta. Saya kesulitan menyebut daerah khusus Jakarta. Biasanya kita sebut DKI gitu. Itu gubernurnya ditunjuk oleh gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden. Dan kemudian yang mengagetkan, ya, ternyata sekarang kalau kemarin 8 fraksi sepakat, ya di perwakilan itu hanya satu PKS yang menolak, sekarang tiba-tiba 7 yang 7 fraksi yang menyatakan menolak gitu kan. Dan ini yang menolak, yang tidak menolak tinggal Gerindra dan P3. Dan yang lebih menarik, kemudian Kemendagri juga menyatakan mereka belum tahu soal itu gitu. Ini kan inisiatif dari DPR. Ini ada sesuatu saya mencium ini di balik itu semua, Bung Rocky. Ini kira-kira proposal, kalau jalan pikiran yang saya bisa duga, Jokowi, inisiatif Jokowi diinisiatifkan melalui DPR, kan Ya, kira begitu kan? saya kira ya Kan kayak sama aja undang-undang kan, KPK lah ya, toh kayak mereka, undang-undang KPK dulu ya, gitu. karena Jokowi nggak mau tergelincir langsung. Jadi dihitung-hitung nih kira-kira fraksi-fraksi ini siapa yang Hmm. setuju tuh. Tentu setelah disogok dulu kan supaya setuju. Tapi ini fraksi-fraksi ini juga akhirnya mulai jadi pragmatis. Bahwa ya ntar juga Jokowi makin lemah tuh. Jadi awalnya mereka bilang iya lalu mereka berbalik tuh. Yang lucu adalah Departemen Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri yang menganggap enggak. Bagaimana mungkin nggak tahu dan itu agak ajaib tuh. Jadi kelihatannya Jokowi memang hanya ingin menguji, tapi kemudian gagal. Atau memang Jokowi serius, tetapi kemudian balelonya makin tinggi tuh, baik dari dalam pemerintahan sendiri maupun oleh fraksi-fraksi. Tetapi yang lebih berbahaya adalah mengajukan itu untuk diyakinkan, untuk meyakinkan bahwa gubernur tidak lagi melalui pemilihan, tapi ditunjuk. Itu bikin marah publik Jakarta pasti itu. Pasti ya. Jadi kelihatannya seluruh orang Jakarta merasa ini ada apa-apaan lo ngatur-ngatur kota gue kan. Kan Hmm. intinya begitu kan. Walaupun ada semacam ya pembenaran ini kan permintaan dari Bamus Betawi apa-apa ya itu mah tipu-tipu aja tuh. Nggak ada orang Betawi yang menginginkan kota ini di gubernurnya ditunjuk. Nggak ada kebanggaan bagi orang Betawi. Orang Betawi ingin supaya demokrasi jalan tuh. Kan Betawi ini juga kultur demokrasi. Tapi yang lebih berbahaya kan konstitusi bilang semua pejabat daerah itu harus dipilih harus dihasilkan secara demokratis. Secara demokratis artinya dipilih bukan ditunjuk tuh. Tapi udah ini juga petunjuk bagus bahwa Jokowi melemah tuh. Bahkan kalau Kemendagri ya mungkin dia bermain-main doang tuh. Dia tahu tapi itu karena ngetes aja. Tetapi fakta bahwa makin lama makin banyak orang yang menolak proposal Jokowi itu menunjukkan bahwa Jokowi udah redup lah kemampuan dia untuk mengatur-ngatur atau bercawe-cawe dengan politik. Apalagi dengan pikiran bahwa sangat mungkin Jokowi akan sebelum dia lengser bulan Oktober dia akan tunjuk Kaisang sebagai gubernur DKI kan. Jadi Hmm. orang udah duga dari awal bahwa Jokowi ini memang tukang tipu tuh, kira-kira begitu. Inisiatif DPR padahal inisiatif dia yang sebetulnya ada hidden curricula, ada kurikulum yang dia sembunyikan untuk kepentingan dinasti juga. Ya, ya, ya. Oke, itu satu hal yang saya kira melemah. Tetapi juga satu hal yang juga memberikan indikator kepada kita yang sangat kuat, indikasi kita yang sangat kuat bahwa yang memang DPR itu selama ini betul-betul sepenuhnya dikendalikan itu meskipun sekarang mereka terpecah-pecah dalam dalam pilpres ini ada paslon 1, paslon 2 dan paslon 3 gitu. Ya betul kan ini kan kamar kiri dari Jokowi DPR itu, kamar kanannya adalah istana itu. Hmm. Tetapi kita mau lihat sebetulnya ini diam-diam mulai ada balelo di dalam Ya. Hmm. koalisi itu kan. Hmm. Sama seperti kita tahu ya koalisi Pak Prabowo juga pasti nggak tidak sempurna atau bahkan sangat longgar. Tapi hanya karena basa-basi maka oke lah. Semua pasang baliho Prabowo Gibran segala macam. Tetapi faktanya nanti ketika pemilihan itu yang diinginkan oleh partai-partai pendukung Prabowo ini bukan presidennya, tetapi kursi DPR. Itu intinya. Ya mungkin cuma Pak Prabowo yang menginginkan kursi kursi presiden karena secara historis Prabowo berupaya terus untuk memperoleh kursi presiden. Tetapi partai-partai koalisinya kan pasti nggak peduli itu. Jadi siapa yang mau berkampanye di daerah dengan mengusung Prabowo Gibran,
sambil tahu bahwa dia akan dicaci maki di daerah. Caleg-caleg ini dia kampanye misalnya ngusung-ngusung foto Gibran. Kalau foto Prabowo mungkin orang daerah itu masih menganggap ya masuk akal tuh. Sama seperti di Mataram kemarin kan faktanya Prabowo itu menang 82% tahun Hmm. 2019 tuh. Hmm. Karena itu nggak heran kalau bahkan mahasiswa masih anggap ya Prabowo aja tuh. Tapi kalau kita bicara secara jujur dengan mereka, mereka bilang iya saya ucapan Prabowo, tapi hati nurani saya menolak Gibran, kira-kira begitu. Jadi nanti di kotak suara mereka bingung ini mau nyoblos apa enggak tuh. Selama ada bayang-bayang Gibran di situ, mereka menganggap lebih baik gue golput. Jadi begitu kira-kira. Nah itu kan berbekas betul kan. Hmm. Mereka yang melihat Prabowo 2019 bersaing dengan Pak Jokowi, dan karena itu NTB sebetulnya itu hampir 100% Prabowo. Sekarang melihat ada Gibran di Prabowo dan itu bikin psikologinya terbelah tuh. Nah ini juga akan berlaku di daerah-daerah tuh. Begitu Sumatera banyak Barat, orang yang masih mengalukan. Sumatera Barat Ya, misalnya ya. Ya. ya paling Sumatera Barat misalnya itu. Jadi dalil bahwa Prabowo dan Gibran itu pasangan yang serasi, iya itu di baliho. Tapi dalam faktanya, realitasnya, politisi-politisi di koalisi Prabowo ini menghindar untuk pasang fotonya Gibran tuh. Dan maksudnya Gibran sebetulnya udah tahu juga bahwa dia nggak diterima sebetulnya, tapi dipaksa supaya Gibran bertahanlah. Kalau dikritik ya udah senyumin aja lah. Karena berharap bahwa ada kecelakaan politik di mana Gibran mungkin dalam 1-2 tahun bisa menggantikan Prabowo. Dan itu juga Hmm. satu satu impian yang agak kosong gitu karena selalu ketika kekuasaan berubah itu kemampuan Pak Jokowi untuk mengendalikan Prabowo hilang. Dan sekarang mungkin saya mau ambil risiko dengan menyimpulkan tadinya Prabowo tergantung pada Pak Jokowi. Sekarang justru Jokowi tergantung pada Prabowo kan. Karena siapa lagi yang mau dukung Jokowi? Jadi kelihatannya kekuasaan ketika beralih di bulan Februari 14 misalnya, quick count muncul, itu Prabowo udah punya pikiran lain tentang Gibran. Saya kira begitu. Jadi saya uraikan ini sebagai analisis psikologi politik Pak Prabowo. Ya. Nah, oke, kita kembali ke soal undang-undang DKJ tadi ya. Kalau kita lihat ternyata di koalisi Pak Prabowo tinggal Gerindra yang bertahan, yang mendukung itu. Kemudian di koalisinya PDIP itu tinggal PDIP karena bukan tinggal P3 yang mendukung gitu. Dan itu artinya sebenarnya kita bisa bisa melihat loh ada yang mendua dalam dalam koalisi, ada yang tidak solid dalam koalisi ini. Ya itu penanda penting buat kita. Mereka yang ada di koalisi Prabowo misalnya melihat ya kita kita udah capek-capek mengusung Prabowo Gibran, ternyata belum cukup. Keratusan Jokowi masih mau ambil juga DKI untuk Ya, diberikan pada Kaisang. Kira-kira begitu. ya, Jadi ya. mereka berhitung, lalu kita dapat apa kalau gitu? Kalau semuanya diambil oleh istana kan. Nah mulailah balelo-balelo kecil itu. Tapi itu juga penanda bagus bahwa keretakan di dalam koalisi Prabowo itu satu waktu bisa betul-betul bocor besar. Itu bukan sekedar bocor halus. Ya, ya. Dan saya kira ini yang berbahaya buat para caleg ya terutama yang daerah pemilihan Jakarta ya partai-partai mendukungnya Pak Prabowo dan Gibran jadi bumerang dong buat mereka ini jadinya nanti ya. Ya, iya gitu saya bayangkan itu. Eh, kan Jakarta tetap tempat strategis untuk merasa lebih elitis kalau terpilih di Jakarta tuh. Karena itu publik Jakarta juga merasa kalau nggak bertanya pada kami, itu kalian itu nggak ada apa-apanya itu. Dan itu yang dimengerti oleh caleg-caleg partai pendukung Prabowo di Jakarta. Mengiyakan undang-undang baru yang diusulkan oleh DPR, sebetulnya itu inisiatif presiden, tinggal Gerindra. Jadi kalau Gerindra masih memaksakan menghendaki gubernur itu Kaisang, kan di benak publik Jakarta dia nggak mau hitung lagi. Emang siapa yang akan diajukannya? Pasti Kaisang lah. Dan itu artinya penolakan akan makin besar tuh. Walaupun ini Ya, kan undang-undang, siapapun bisa tuh dipilih oleh presiden, bahkan oleh Presiden Prabowo misalnya tuh. Tetapi bagi rakyat Jakarta di kepalanya udah ada duluan muncul nama yang dianggap sebagai kerakusan Jokowi. Jadi itu yang akan memberatkan caleg-caleg yang akan bersaing di Jakarta. Jadi hati-hati koalisi Prabowo, Anda bisa kehilangan legitimasi dan justru kehilangan konstituen untuk mendukung Prabowo jadi presiden di Jakarta. yes, oke. Jadi Gibran aja buat mereka udah ogah ditambah lagi Kaisang kan. Ya, ya pasti orang akan nongko efeknya langsung nunjuk aja ke SM. Ya itu kita baca apa yang ada di belakang kepala orang-orang Jakarta tuh. Karena Ya. melihat pola
pola kepemimpinan Jokowi yang selalu menghendaki pengendalian dia melalui sistem kekeluargaan dia. Yes, oke. Kita pulihkan akal sehat bangsa dengan 0%. Nah, ini dia nih. Masih banyak waktu untuk memulai lagi politik etis dengan menolkan presidensial threshold. Oke, terima kasih Bung Rocky. Ya. Yep.